Iya, selamat datang lagi bersama saya di Detektif Aldo. Dan kalau kemarin kita udah bahas kegilaan-kegilaan dari agenda Olimpiade Paris yang aneh-aneh, banyak yang muntah gitu ya, isu-isu transgender gitu ya, isu-isu woke ke para negara-negara anti woke gitu ya. Sampai ke industri musik Hollywood juga yang kalau lu lihat di video gue itu cenderung kelihatan makin mendewakan iblis dan setan-setanan. Banyak yang mengkritik gue soal musisi ini bukan dari Hollywood bang, ini bukan maksud gue Hollywood secara keseluruhan yang anggapnya sebumi gitu kira-kira. Tapi kalau lu bilang itu pembenaran gue ya udah kalian juga ya. Tapi intinya begitu loh, gue mencoba membulatkan biar gampang. Nah, tapi setelah itu semua kita ngomongin setan-setanan yang terjadi di Olimpiade Paris dan di industri musik. Kali ini kita pindah dulu ke industri yang 99% dari kita pasti pernah berkecimpung di dalamnya, yang bukan lain tentunya adalah industri pendidikan. Pasti kita adalah salah satu orang yang ada di sana gitu, stakeholder gitu ya, sempat menjadi pelajar gitu ya. Dan konteks industri pendidikan di sini juga bukan masalah pendidikan yang ada di Indonesia sebenarnya, tapi yang ada di Korea Selatan. Karena negara-negara maju ini lagi gawat darurat dalam segi ini ya, kemanusiaan sebenarnya. Jadi kalau kita biasanya kalau ngomongin Korea Selatan itu bahas industri hiburan alias K-popnya doang dan kawan-kawannya, sekarang kita bahas soal industri pendidikannya yang ternyata cukup bermasalah juga kalau kita telusuri lebih dalam. Jadi kalau di tahun lalu kita udah sempat bahas gerakan feminisme di sana, bahas cebol ya alias konglomerat Korea, bahas rumah orang miskin di sana, bahas bullying yang terjadi di sana dan bahkan tingkat kelahiran yang terus menurun juga udah kita bahas. Dan gue pernah bahas juga bahwa Korea Selatan akan punah di tahun-tahun tertentu karena kehabisan penduduk. Nah, di sini gue mau ngebahas dunia pendidikan Korea Selatan yang sangatlah berat. Bukan cuma berat dari sisi murid-muridnya doang yang harus setiap hari mati-matian untuk mengejar pendidikan, tapi justru ini kita ke guru-gurunya yang ternyata pun kondisinya berat juga. Karena kalau lu pada nonton YouTube ataupun suka baca berita, di tahun lalu itu sempat ada masalah guru SD di Korsel yang bunuh diri. Yang padahal umurnya itu baru 23 tahun dan dia baru kerja selama beberapa bulan. Tapi saking stresnya dan saking banyaknya tekanan sebagai guru SD di sana, akhirnya dia nyerah dan ya terjadilah yang namanya bundir pada saat itu. Sekolah SD dia stres guys. Dan di topik kali ini faktor-faktor penyebab masalahnya juga ada yang bersangkutan sama topik yang udah pernah gue bahas. Sampai ke masalah bullying di sana juga ada hubungannya sama topik yang mau gue bawain kali ini. Jadi mari kita bahas betapa problematiknya karir guru di Korea Selatan, sebuah negara maju dengan segala tekanan dan penindasan yang mereka rasakan sebagai guru. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Kalau kita ngomongin profesi guru ya, kayaknya kita gak boleh melupakan permasalahan guru di Korea Selatan yang super parah lingkungan kerjanya. Yang bahkan kondisi parah ini juga sampai berakhir di kejadian naas yang terjadi di 1 tahun yang lalu. Di mana ada seorang guru muda di Korea Selatan yang umurnya baru 23 tahun itu ditemukan meninggal bunuh diri di sekolah tempat dia bekerja. Dan supaya kalian bisa relate sama apa yang mau gue bahas, di sini gue coba bahas dulu dari masalah si guru yang berakhir menyikat dirinya sendiri di tahun lalu. Jadi di tanggal 18 Juli 2023 lalu, Korea itu sempat digemparkan sama yang namanya penemuan tubuh seorang guru perempuan di ruang gudang yang ada di sekolah dasar Soi yang bertempat di Gangnam, Seoul ya. Jadi si almarhum guru ini tuh masih benar-benar muda banget, masih 23 tahun. Gangnam ini daerah orang kaya ya. Dan dia tuh kelahiran sekitar tahun 2000 lah, kalau misalnya dia umur 23 di tahun lalu kan. Dan dia juga baru bekerja sebagai guru tuh sekitar 1 tahun waktu tubuhnya itu ditemukan. Jadi lu bisa bayangkan, dia tuh masih 23 tahun, belum lama dapat sertifikat guru, dan ngajarnya pun di sekolah dasar. Tapi pertanyaannya itu kan, kenapa dia bisa sampai melakukan hal yang sangat ironi tersebut? Jadi di awal investigasi, tidak ditemukan yang namanya suicide notes ataupun surat apapun di dekat TKP. Dan rumor-rumor itu mulai berkeliaran tuh di internet. Dari mulai katanya si guru muda ini tuh stres di sekolah, pekerjaannya katanya berat, dan katanya dia juga ada di salah satu divisi yang paling berat katanya. Yang bukan lain adalah menjadi guru yang menangani anak-anak yang bermasalah. Yang secara spesifik itu tentunya adalah di masalah bullying yang terjadi di sekolah SD guys. Jadi ya mungkin cukup kebayang seberapa berat dan stresnya jadi guru yang menangani anak-anak badung yang bikin onar mulu di sekolah dengan attitude yang luar biasa parah pastinya.
Tapi di sisi lain, perwakilan dari sekolah itu mengklarifikasi kalau si guru muda ini job desk-nya bukan mengurusi anak-anak bandel. Tapi dia itu cuma diassign sebagai homeroom teacher alias wali kelas anak kelas 1 SD di sekolah Soy yang ada di Seoul tadi. Nah, tapi dari klarifikasi itu, publik Korea malah jadi kesel dong. Maksudnya kenapa dia harus klarifikasi juga di masa-masa berduka ini? Kenapa harus ngomongin nama baik sekolah mulu gitu? Jadi kesannya kayak sekolahnya nggak mau kena blame banget gitu dari orang-orang yang melihat berita ini. Udah gitu dari kemarahan publik itu juga keadaannya makin panas. Setelah polisi itu mengait-ngaitkan kasus ini sama masalah percintaan si guru yang katanya baru putus belum lama sebelum kejadian tersebut. Karena di saat yang bersamaan sama keterangan polisi yang dirasa terlalu dangkal itu ya, ternyata sepupu dari si guru muda ini juga bersuara ke publik kalau ternyata si guru muda ini tuh sangat-sangat tertekan di beberapa waktu terakhir. Dan ya bukan lain tertekannya itu ya karena masalah pekerjaannya di sekolah tersebut gitu. Dan gue yang gak tinggal di Korea sih sebenarnya cukup bingung kenapa bisa tertekan sampai sebegitunya. Karena walaupun bocil-bocil kelas 1 SD memang masih riweuh dan mungkin kadang menyebalkan gitu ya. Tapi memang apakah sampai sebegitu tekanannya mengurusi anak-anak SD gitu. Karena gue juga bukan guru jadi gak tahu gitu kan. Dan setelah gue baca beritanya lebih lengkap, gue baru bisa mengerti kalau yang bikin tertekan dan stres itu bukan cuman anak-anak bocil kelas 1 SD yang dia ajar di sekolah. Tapi lebih ke orang tua murid mereka yang benar-benar intrusif dan bahkan bisa dibilang agresif dalam melakukan protes kepada guru ini. Jadi salah satu kejadian terbesar itu ada waktu salah satu muridnya itu ngegores kepala temennya pakai pensil kayak John Wick. Dan dari situ pastinya itu emaknya si anak yang terluka ini marah gitu kan, wajar lah gitu. Tapi masalahnya waktu si orang tua murid ini bisa dapat nomor si guru ini nggak tahu dari mana dan akhirnya itu nomor diteleponin terus, dia marah-marah terus dan pokoknya komplain terus-terusan bahkan di luar jam kerja setiap hari lu diteror. Makanya akhirnya karena satu dan lain faktor terjadilah kasus duka ini karena tuh guru stres diteleponin sama orang tua dimaki-maki terus setiap hari. Nah dari kasus yang barusan gue kasih tahu beserta dengan kronologinya, apa yang mau gue bahas itu poinnya ada di kenapa masalah ini tuh bisa sampai kejadian. Apakah memang karena satu orang tua doang yang bisa membuat ini kejadian? Apakah cuma satu guru doang yang merasakan apa yang si guru muda ini rasakan? Dan buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus lihat dulu ke sudut pandang masyarakat Korea Selatan terhadap pendidikan anak-anaknya. Seperti yang gue udah pernah bahas, generasi muda Korea itu kan benar-benar ketat banget persaingannya. Udah benar-benar kencang banget kemajuan pendidikan dan juga ekonominya dan persaingannya. Ya dimana kemajuan pesat ini juga bikin mereka akhirnya mengalami yang namanya kompetisi gila-gilaan dari mulai anak-anaknya masuk sekolah pagi, pulang siang lanjut bimbel, beres bimbel jam 10 malam belajar lagi. Subuh baru tidur, jam 7 pagi udah harus bangun lagi buat siap-siap sekolah dan terus-terusan kayak gitu. Dan itu kan berlaku setiap hari sampai kelulusan lu. Dan sebelum lulus pun mereka semua harus berusaha sekeras mungkin buat mendapatkan nilai setinggi mungkin supaya mereka tuh bisa masuk juga ke universitas favorit mereka yang bisa menjamin pekerjaan mereka di masa mendatang gitu. Dan gak cuma dari masyarakatnya doang, pemerintah Korea juga emang benar-benar mengedepankan pendidikan sebagai prioritas dari negaranya. Karena kalau lu mau tahu seberapa seriusnya negara ini terkait dengan pendidikan, lu harus tahu kalau lagi ujian nasional, kantor pemerintahan itu masuknya ditelatin 1 jam. Pasar saham ditelatin juga 1 jam dan bank juga ditelatin 1 jam juga. Supaya apaan bang? Supaya siswa-siswa satu Korea yang mau ujian ini tidak terkena macet di jalanan coy, gokil sekali. Udah gitu gak sampai di situ doang. Semua maskapai juga kabarnya tidak boleh beroperasi selama beberapa saat waktu siswa-siswa itu lagi ujian listening. Goks nggak tuh? Karena takut mengganggu performa dan kuping mereka. Jadi emang seserius itu perlakuan Korea Selatan terhadap dunia pendidikannya dan murid-muridnya. Nah, tapi dengan semua itu pun ya, nggak cuman kemampuan intelektual masyarakatnya doang yang sebenarnya meningkat dengan cara yang segitunya gitu. Tapi tingkat depresi dan stres warganya juga secara tidak langsung ikut meningkat gitu. Terutama dari yang berkecimpung langsung di industrinya masing-masing. Yaitu adalah siswa dan guru-gurunya pastinya. Karena memang seperti yang udah gue bilang berkali-kali di video-video gue soal Korea Selatan, masyarakat di sana itu kan benar-benar tinggi banget kecenderungan b***nya kalau dibandingin negara-negara lain. Dan salah satunya itu karena tekanan dari sisi pendidikan yang sangat berat dari masa kecil mereka dan berlanjut sampai mereka sampai mati bahkan. Makanya tidak heran kalau anak-anak itu benar-benar banyak banget yang akhirnya ngebully teman-temannya karena tekanan dari masa kecil mereka di sekolah. Nah tapi masalahnya dengan anak-anak ini ngebuat onar pun ternyata bukan mereka yang bakal kena masalah sebenarnya. Karena yang jadi korban tekanan sana sini itu malah gurunya. Yang seharusnya jadi penegak moral di dalam sekolahnya gitu kan. Karena gini ya, di Korea itu ada peraturan soal perlindungan anak yang diberlakukan tahun 2014 lalu. Yang isinya itu intinya melarang siapapun boleh melakukan yang namanya kekerasan fisik maupun emosional terhadap si anak. Dan itu berlaku ke siapapun.
Termasuk ke orang tuanya juga nggak boleh dan gurunya sendiri juga tidak boleh. Jadi lu bisa bayangkan dengan kehidupan di era modern kayak sekarang nih ya. Orang tua muda udah pada banyak duit ya kan, punya sosmed, pendidikannya mungkin pada tinggi-tinggi semua kalau masukin ke sekolah-sekolah mahal misalnya, apalagi yang di Gangnam gitu ya. Udah gitu mereka juga pada sibuk ya kan, dan akhirnya menyerahkan semua pekerjaan mereka atau tugas mereka sebagai orang tua ya, dan itu semua diserahkan kepada sekolah gitu. Dari mungkin memberikan perhatian kepada anak tersebut, ngasih tahu yang benar dan yang salah. Dan pokoknya zaman sekarang kan pada kagak mau tahu gitu keluarga-keluarga muda gitu ya rata-rata ya. Dan intinya semuanya dilepaskan begitu saja. Dan peranannya pengennya ya udah sekolah aja nih yang ngurusin anak gua gitu. Udah gitu dengan adanya peraturan soal perlindungan anak dari kekerasan tadi, akhirnya semuanya ya ujung-ujungnya diserahkan kepada guru-guru yang di sekolah untuk punya tanggung jawab mengatur anak saya supaya hidupnya benar gitu. Tapi di satu sisi mereka juga terikat sama peraturan tadi gitu, dimana guru-gurunya ini terbatas gitu cara mendidiknya gitu, karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Beda sama dulu kita kan digampar ya maksud gue ya. Kalau kita kan dijenggut gitu, baju gue kan dijambak dikeluarin gitu. Jadi jera gitu. Kalau di sekarang nih tidak bisa, khususnya di Korsel ini. Ya mungkin hubungan antara satu faktor dan faktor lain itu memang agak ribet dan kompleks lah. Punya matriks yang agak banyak gitu. Tapi gue coba menjelaskan sesederhana mungkin. Jadi kan orang tuanya sibuk nyari duit nih ya ceritanya. Makanya mereka berekspektasi ke sekolah supaya mereka tuh bisa melakukan segalanya untuk bisa mendidik anak ini. Termasuk merhatiin anak-anak mereka satu persatu sebagai siswa. Nah, karena sekolah dan bimbelnya ngelakuin semuanya secara rinci dan bahkan dari pagi sampai malam setiap hari, akhirnya si siswa-siswi ini pada stres. Sampai akhirnya ada beberapa yang meluapkannya tuh dengan membuli atau membuat onar ke teman mereka. Dan karena anak-anak ini pada bikin masalah, sebagai guru yang jadi pengajar harusnya mereka menghukum atau menegur anaknya dengan tegas gitu ya. Dari mulai sekedar dikasih tahu, terus bisa ditegur secara tegas, atau mungkin kalau memang mereka udah keterlaluan banget ya bisa disetrap gitu di depan kelas atau disuruh ngapain gitu supaya jera gitu. Nah, tapi dengan peraturan yang semestinya bisa melindungi anak dari kekerasan ini, malah jadi ngebikin anak-anak ini tuh keenakan. Dan akhirnya hilang respect sama guru-guru mereka, karena guru-gurunya tidak bisa memberikan hukuman apapun ke mereka gitu. Kayak contohnya ini ya, kasus salah satu guru SD di Korea yang dibully sama murid-muridnya dengan menempelkan kata-kata hinaan di mading sekolah. Dan karena kalau dia marah ataupun negor langsung ke anak-anaknya, dia tuh bisa dilaporkan atas kekerasan emosional terhadap siswa, lu bayangin. Akhirnya dia melaporkan hal tersebut ke Komite Perlindungan Guru di Korea Selatan. Dan lu mau tahu apa setelah dia ngelaporin tindakan siswa-siswa itu? Dia dilaporin balik bos sama orang tua murid. Udah gitu dilaporinnya bukan ke Komite Perlindungan Guru, tapi ke polisi maksud gue. Emang copet dia kan? Yang lebih gak masuk akal lagi juga sebenarnya ada di tuduhan orang tua murid ke si guru ini. Dan lu mau tahu apa? Jadi pelaporan itu didasari atas kekerasan pada anak. Setelah dia ngasih anak-anak yang lagi pesta olahraga di sekolah air putih doang, lu bayangin. Dari yang seharusnya tuh minuman olahraganya tuh katanya kalau di Korea Selatan mungkin elektrolit atau apapun itu, Pocari Sweat gitu, apapun itu lah. Bayangin ya, lu dilaporin ke polisi karena ngasih murid lu air putih. Dan bukan Pocari Sweat atau Mijon maksud gue. Gak masuk akal gitu. Jadi mencari-cari celah supaya bisa melaporkan guru ini gitu. Jadi ya memang dari banyak wawancara pun banyak yang berpendapat kalau orang tua itu sekarang juga emang gak respect sama guru. Dan itu nurun ke anak-anaknya. Karena kayak yang tadi gue bilang, sekarang orang tua tuh pada sibuk banget sama kerjaan mereka. Apalagi di Korea Selatan ya, duit sangat penting. Dan karena mereka punya pikiran only my child matters gitu ya, tanpa terjun langsung ngajarin ke anak ini dan tahu situasi anak ini seperti apa sebenarnya. Akhirnya mereka melimpahkan semua tanggung jawab itu ke si guru. Apalagi mereka juga tambah merasa aman dengan peraturan perlindungan anak itu. Jadi anak ini gak bisa diapa-apain, gak bisa dihukum, gak bisa kebal ini anggapannya. Jadi kalau anak mereka bersalah pun ya tinggal marah-marah dan nyari celah buat melaporkan si guru ini ke pihak berwenang kalau kali-kali anak mereka dimarah-marahin. Dan akhirnya malah guru-gurunya juga yang kena skors atau bahkan sampai dipecat. Makanya dari kasus si guru yang gak disebutin namanya tadi pun, akhirnya dia pindah sekolah dan benar-benar mencari aman. Gak pernah melakukan lebih dari job desk-nya dia. Dan kalau ada apa-apa pun, dia lebih baik di pihak netral tanpa nyari-nyari masalah yang bisa bikin dia itu dipecat. Walaupun mungkin yang harusnya dia lakuin itu benar, tapi dia lebih baik diam daripada dia dilaporin polisi lagi gitu. Makanya sejak terjadinya kasus di sekolah Soi di Seoul tahun lalu, puluhan ribu guru di Korea Selatan itu melakukan demonstrasi besar-besaran supaya ada perubahan dari peraturan perlindungan anak yang malah memang akhirnya disalahgunakan sama siswa-siswa dan juga orang tua muridnya. Karena bisa lu lihat sendiri nih, contoh footage anak kelas 3 SD yang tantrum mau pulang duluan. Masa itu bocil ngegampar-gamparin wakil kepala sekolah coy. Bapak-bapak digamparin sama anak kelas 3 SD, lu bayangin. Kita dulu kalau mau gampar, jangankan gampar guru ya. Gampar orang aja digampar duluan pasti kita tuh ya. Dan dengan kelakuan yang cukup gila dari si bocil ini,
si wakil Kepsek ini juga tidak bisa ngapa-ngapain. Karena ntar kalau dia nahan tangan si bocil, ntar berbekas merah ataupun lecet di tangannya, ntar akhir-akhirnya malah dianggap kekerasan terhadap anak. Dan yang lebih parahnya lagi, lo mau tau apa? Ternyata itu anak tuh berkebutuhan khusus, tapi orang tuanya malah merasa kalau anaknya ini normal-normal saja. Jadi dimasukkan ke sekolah biasa. Dan guru-gurunya aja yang memang katanya tidak becus mengajarkan anaknya dia. Padahal anaknya dia harusnya ada di fasilitas yang khusus juga kan harusnya. Makanya tidak heran kalau dari tekanan sebesar itu di dunia pengajar, udah ada sekitar 100 guru, loh bayangin, 100 guru yang sudah mengakhiri hidupnya. Dari bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2023. Dan parahnya lagi mayoritas itu adalah guru-guru SD. Yang ngajarin bocil-bocil yang memang mungkin baru diajarin nulis gitu ya, sama ngitung tambah kurang. SD harus stres loh bayangin. Kalau mental ini dibawa terus sampai SMA dan kuliah sih ini harusnya udah lebih gila lagi sih. Dan setahun setelah kejadian naas dari kasus Soy ini pun sebenarnya belum ada perubahan yang benar-benar signifikan dari sisi peraturannya. Tapi yang dirubah itu dari sisi perlindungan pemerintah terhadap guru-gurunya yang kerja di sekolah-sekolah Korea. Jadi dari mulai nomor telepon pribadi guru-guru itu udah gak dikasih ke orang tua murid. Terus sekarang ada nomor hotline yang bisa dipakai guru buat melaporkan masalah dan terima saran-saran hukum kalau mereka kena kasus serupa. Terus guru-guru juga gak langsung dipecat atau diskors kalau dari laporan orang tua murid yang ditujukan ke mereka. Dan yang paling krusial itu orang tua murid juga bisa didenda sampai lebih dari 3.000 US dollar. Kalau mereka terlalu intrusif kegiatan belajar mengajar di sekolah yang dilakukan sama guru-gurunya. Termasuk dari ngerong-rong guru-guru 24/7 atau ngebuat laporan ngasal yang bisa bikin gurunya dipecat. Jadi udah ada dendanya, ada klausulnya sekarang. Jadi masuk akal kalau sebenarnya kalau lihat dari kejadian tadi, hampir 80% guru di Korea itu nggak puas sama pekerjaan mereka dari survei tahun 2023. Tapi at least sekarang awareness-nya sudah mulai kebangun dan semoga nggak cuma di Korea aja, tapi awareness soal kelayakan kerja guru-guru juga berlaku di negara kita sendiri. Karena memang masih banyak juga yang kayak gini dan bahkan sudah mulai banyak video-video yang tersebar soal murid-murid itu kurang ajar banget sama guru gitu ya. Ada yang buka baju pas itu ya, ngajak berantem terus badannya jelek gitu maksud gua. Apalagi di sini juga selain juga murid-murid udah mulai pada kurang ajar juga kadang gajinya guru-guru di sini juga kecil gitu. Bahkan ada yang mungkin bekerja secara pro bono gitu. Belum lagi masalah-masalah guru-guru honorer gitu. Yang mungkin bertahun-tahun kagak dikontrak-kontrak gitu. Ya kalau permasalahan di kita mungkin bully-bully ini gue gak tahu lah ya. Mungkin masih sedikit porsinya dari murid ke guru gitu ya. Tapi kalau masalah ekonomi dan masalah gaji tentu ini menjadi kasus besar lah kalau misalnya guru-guru ini di Indonesia. Permasalahan kita mungkin lebih ke gaji kalau di Indonesia ya. Kalau dulu kita sih orang tua kalau punya nomor telepon guru justru berbahaya buat kita ya. Karena guru tersebut bisa langsung mengadu kelakuan kita di sekolah dan kita pas nyampe rumah akan di cok slap maksud gue di Batista Bomb ya. Kalau sekarang di Korea enak ya. Kalau orang tua punya nomor guru justru anaknya makin imba ya di sekolah ya. Tapi itu dia. Sebuah negara maju ya. Kalau memang akhirnya emang nih kadang tuh terlalu woke gitu menurut gue ya. Ya jadi kita harus ngebalance semuanya sih. Supaya tetap ada moralnya masing-masing lah. Karena udah terlalu berlebihan menurut gue ya. Jadi kalau misalkan punya kesan pesan atau mungkin bahkan kalian hidup di Korea Selatan, mungkin kalian melihat situasi ini bagaimana pendapat kalian terkait dengan kasus ini. Apakah dibenarkan untuk seorang guru itu bisa menghukum seorang murid gitu ya. Tentunya dengan cara-cara yang manusiawi dan humanis ya. Atau memang lu adalah orang yang setuju bahwa anak-anak itu tidak boleh diperlakukan keras sedikit pun. Secara fisik ataupun secara emosional gitu. Lo ada di partai mana? Tentunya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang bisa ngebenerin ini cuma masalah peraturan yang adil dan balance sebenarnya. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow gue di @rival1. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Karena masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.